Ini adalah foto saya waktu sidang dan ini adalah foto saya waktu wisuda. Sebelum 2 momen itu terjadi, saya harus mengerjakan dulu yang namanya skripsi. Ya, ini adalah hasil dari printan saya selama waktu skripsi kemarin atau waktu mengerjakan skripsi kemarin. Dan ini belum apa-apa sih. Ini masih ada beberapa lembar lagi. Enggak beberapa lembar sih. Masih ada beberapa rim lagi yang mungkin nggak tahu kemana. Atau waktu itu sih dibuang mungkin sama ibu saya. Dan ini tinggal sisanya. Dan di video kali ini kita akan lebih membahas lagi, lebih dalam lagi membahas tentang yang namanya skripsi. Dan dimulai dari basicnya. Basicnya apa? Yaitu judul skripsi. Gimana caranya nyari judul skripsi? Kedengarannya mudah, cuman masih ada beberapa teman-teman kita yang kesulitan dalam mencari judul skripsi. Karena apa? Karena nggak semua orang itu punya ide-ide tentang judul skripsi itu sendiri, teman-teman. Di sini saya mau ngasih beberapa tips gimana caranya nyari judul skripsi berdasarkan pengalaman saya dan juga pengalaman beberapa teman-teman saya yang sudah mengerjakan skripsi. Yang pertama adalah cari judul atau tempat penelitian yang dekat dengan diri kita. Yang dekat dengan diri kita maksudnya pacar atau gebetan. Bukan itu, teman-teman. Maksud saya adalah yang dekat dengan diri kita misalnya adalah tempat kita bekerja. Dan pertanyaannya kalau misalnya kita nggak kerja gimana? Gampang, teman-teman. Bisa juga kita ngambil penelitian atau tempat penelitian tempat ayah kita bekerja atau tempat ibu kita kerja atau bisa jadi tempat saudara kita bekerja. Kenapa saya merekomendasikan dua hal ini? Karena skripsi itu kan butuh data. Dan data itu pastinya bisa diperoleh kalau misalnya kita punya orang internal. Dan data tersebut sangat membantu kita buat lanjut ke step-step berikutnya dan mengerjakan skripsi, teman-teman. Terus kalau misalnya kita nggak kerja gimana? Orang tua kita juga nggak kerja gimana? Tapi punyanya usaha. Nah, usaha itu bisa juga kita jadikan tempat penelitian atau objek penelitian yang akan kita teliti. Itu. Terus timbul pertanyaan, gimana kalau misalnya kita nggak kerja, terus nggak punya tempat usaha buat kita jadikan tempat penelitian? Tenang, teman-teman, jangan khawatir, karena kita bisa meneliti tentang produk-produk yang sangat dekat dengan diri kita. Misalnya adalah kita bisa meneliti tentang brand-brand atau merek-merek sampo yang kita pakai, atau merek baju yang kita pakai, atau bisa juga kita meneliti tentang merek motor yang kita pakai. Lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua adalah teman-teman harus tahu dulu nih masalahnya apa yang tengah dihadapi oleh perusahaan atau objek penelitian ini sendiri, teman-teman. Karena di sini banyak banget teman-teman yang salah langkah dan malah lebih fokus langsung ke judul penelitiannya itu sendiri. Padahal seharusnya sebelum kita ngasih judul ke skripsi itu sendiri, harusnya kita harus lebih tahu dulu nih masalah apa yang lagi dihadapi sama perusahaan atau objek penelitian itu sendiri. Nah, baru setelah itu kita bisa mencocokkan judul apa sih yang cocok buat masalah yang tengah dihadapi oleh perusahaan ini. Dan ini juga ngebantu kita buat mengurangi resiko kita buat ganti judul, teman-teman. Contoh misalnya, kalau misalnya kalian nggak tahu dulu masalahnya tentang perusahaan itu sendiri. Contoh kalian ngambil judul tentang kinerja karyawan. Padahal si perusahaan atau objek penelitian itu sendiri nggak punya masalah tentang kinerja karyawan itu. Otomatis, kalian harus nyari judul yang lebih relevan tentang masalah apa yang tengah dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Karena itu, teman-teman, penting buat kita tahu terlebih dahulu masalah apa yang tengah dihadapi oleh perusahaan yang akan kita teliti. Karena selain untuk memudahkan kita membuat judul, juga membantu kita untuk lebih efisien dalam mengerjakan skripsi. Karena nggak harus ganti-ganti judul terus-menerus. Nah, setelah kita dapat tempat penelitiannya, juga kita tahu masalah apa yang tengah dihadapi perusahaan atau objek penelitian itu sendiri. Lanjut ke step berikutnya. Step ketiga adalah kita harus menghubungi dosen atau teman-teman kita yang lebih mengerti tentang skripsi ini. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mendiskusikan judul apa yang cocok dengan masalah yang kita temukan ini, teman-teman. Juga kita bisa mendiskusikan variabel-variabel apa yang cocok untuk penelitian ini, atau metode-metode apa yang cocok untuk penelitian ini. Nah, itu dia tadi beberapa tips yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam mengerjakan skripsi, khususnya dalam mencari judul skripsi. Sesuai janji saya di awal, saya akan memberikan beberapa contoh judul-judul skripsi yang mungkin berguna buat teman-teman semuanya.
subscribe, komen, dan like kalau kalian suka, dan dislike nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Saya Arif dari Kuproy Kup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.